Ya, cuman kan tadi Bapak bilang takutnya aku buruk, ya kan? Akhirnya kita kejar wanita dulu di awalnya. Ini harusnya urutannya dari situ, tapi nggak apa-apa ya. Kita gitu. Nah ini wilayah kekuasaan namanya kerajaan apa? Tarumanega. Dari mulai mana nih? Bogor, Depok, Bekasi sampai ke sini. Nih, iya. Sunda Murah. Tahu nggak? Memberikan nama ibu kota Tarumanegara yang didirikan oleh Raja Purnawarman. Ini kerajaan tertua di Pulau Jawa yang berdiri sejak abad ke-5 Masehi sampai abad ke-7. Ini replika, aslinya masih terletak di desa Cicibulang, Bogor. Replika ini semua kita miliki, ya. Mirip dengan yang aslinya. Kenapa? Karena yang membuat replika ini orang yang tinggal dengan pendekatan prasasti aslinya. Jadi tahu persis bentuknya. Cuma bedanya apa? Kalau yang asli mah batu murni, kalau ini hanya cetakan. Ya. Ada Warja Wismawarman, ada Raja Purnawarman. Tapi pada masa kejayaan ini peninggalan dari Raja Purnawarman. Gajah Poewata yang pernah digunakan sebagai alat tunggangan beliau. Raja Purnawarman melambangkan kaki gajah. Ini replika juga. Replika. Tapi aslinya di sana. Masih satu desa sama Ciawi tempat. Gajahnya kok punya kesaktian. Iya. Karena kan kalau zaman dulu memang iya banyak orang sakti. Mungkin buat zaman dulu aja ya, sekarang juga masih ada. Iya. Kaki gajahnya gede banget gitu ya. Pernah. Enggak ya Pak ya. Kali ini kasih itu Bu, isinya tentang pembuatan dua aliran sungai Bu. Dulunya pada masa kerajaan Tarumanegara, dulu disebutnya dengan Sungai Candrabaga. Kenapa sih dibuatnya dua aliran sungai Candrabaga dengan dua mati? Karena untuk mencegah bencana alam pada saat datangnya banjir, ya kan? Pada saat datangnya kemarau. Ini dibangun oleh Raja Purnawarman. Replika. Kalau aslinya, kalau ini nih Bu nih, udah disimpan di mana Bu? Di Museum Gajah, ya, yang disebut Prasasti Tugu ya. Kalau ini masih di Jawa Barat. Karena ketika manusia belum mengenal yang namanya tulisan bahasa pahlawan Sanskerta, bedanya itu ya. Karena kalau hidup mereka ini tidak menetap, zaman sejarah itu pindah. Tapi rata-rata yang mereka tinggal pasnya itu nggak jauh dari aliran sungai. Nah ini alat-alat ini disebutnya zaman Neolitikum, zaman batu, ya. Nama jenis batunya ada. Kan kalau kita lihat nih bentuknya beda, dia punya jenis batu beda, dia fungsi juga beda. Kalau ini yang segitiga yang agak panjang ukurannya, nama jenisnya batu belicung. Fungsinya untuk apa nih? Yang digunakan pada masa kehidupan zaman prasejarah untuk bercocok tanam, gali untuk menanam. Nah kalau ini nama jenis batunya beliung. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk alat memotong. Kalau sekarang kita seperti lihat orang potong pohon pakai apa alatnya? Pakai gergaji mesin, pakai kampak kan? Kalau dulu alatnya ini masih menggunakan alat-alat batu. Justru lebih tua daripada Tarumanegara. Tuh, yang iya, original tuh semua. Oh, sini asli semua iya, guys. nih prosesnya tuh mereka. Mereka proses cara membuatnya aja masih menggunakan batu. Digesek, makanya ini ada serpihannya nih. Tuh, ditemukan. Di satu ya situs temuannya tuh di daerah ya, Jakarta. Nah, kalau kita lihat gambarannya, kita bisa mengenali nggak nih membedakan mana jenis perempuan dan laki-laki? Coba, nggak bisa kan? Nah, kalau kita lihat bentuknya kan, kalau zaman sejarah itu manusia seperti binatang kekah yang dirinya seperti berdiri tegak manusia. Ya, gambarannya itu seperti binatang kekah kan berdiri tegak seperti berdiri manusia. Kita nggak bisa mengenalin mana jenis perempuan mana laki-laki. Makanya mereka selalu menandakan gelang tangan. Gelang tangan itu ada dua warna, ada warna keabu-abuan dan kecoklatan. Kalau yang abu-abuan itu dipakai oleh jenis perempuan, ya. Kalau yang coklat tadi yang menggunakan jenis laki-laki. Gelangnya masih ada kan tuh? Coba lihat gelangnya ada nggak? Ada tuh, masih utuh
lagi tuh. Tuh untuk menandakan tuh mana jenis perempuannya, mana jenis laki-lakinya. Iya. Ini apa? Kalau ini ya yang dipakai di leher, perhiasan manik-manik, kalung batu juga. Asli. Asli semua ini masih asli. Gerabahnya. Yang juga cewek masih yang mana, asli. Pak? Yang abu-abu. Abu-abu. Warna keabu-abuan itu ya. Laki itu. Yang lakinya ini yang warna Laki ini. kecoklatan itu untuk menandakan. Ya. Oke. Kita nggak bisa mengenali kan. Ini kalungnya, Kalau guys. dilihat dari sini, tuh kalau cara makainya seperti ini nih adik ini tuh. Tuh cara memakai alat batu, pakai gagang kayu. Nah, Diikat tuh. diikat. Kalau zaman sekarang mah udah beda zamannya. Kalau pakai alat ini ya ketinggalan. Ya, iya, ya kan udah ketinggalan alatnya. Yang dikejar karena makan ekonomi ya. Iya, cepat. Ya, tinggalan kebudayaan ini. Nih nama-namanya yang ditemukan situs-situsnya, yang ditemukan dari mulai sampai kan sudah sekitar Jabodetabek kan. Tapi lebih banyak daerah yang ditemukan situs-situsnya di daerah Jakarta. Ya kan? Ini kan sungai apa namanya? Sungai Kali Ciliwung. Daerahnya tuh dari mulai Jawa Barat, Depok, Purwokerto, Sawah, Jateng. Nah, Maksudnya tiket yang kalau itu di dalam naik ke sini Bu, belum dikasih. kan Jakarta, Jawa Barat, ya. Yang pertama. Peninggalan itu tuh yang kita dapatkan. Ya, disebutkan nanti gerabah Buni. Buni itu apa? Buni itu Bu nama sebuah tempat yang dulu pernah ditinggal oleh masyarakat. Namanya daerah Kampung Buni. Ini gerabahnya bahasa budayaannya. Makan ditemukan dua masih kondisi utuh tuh, Bu, yang udah ratusan tahun ditemukan. Tahu nggak fungsinya adik untuk apa alat-alat gerabah ini? Fungsinya kalau kita sekarang nih mau nyimpen buah-buahan di apa? Mau nyimpen air kita pakai apa? Kalau sekarang ya, mau nyimpen makanan pakai apa? Ini juga sama untuk menyimpan buahan, untuk menyimpan sayuran, ya kan? Untuk menyimpan air. Ini alat-alat yang menyimpan masalah. Oh, ini asli ya, Pak ya? Ini asli. Bukan daerah mana tuh? Jauh tuh, Karawang, Jawa Barat. Ya, tuh. Saking sudah ratusan tahun terpendam di dalam tanah, dia punya warna tulang bisa berubah. Kalau tulang aslinya warna apa? Putih. Tuh, ya, yang ditemukan dalam kondisi masih terlihat nggak hancur ya Bu ya. Iya, kalau ini mungkin ya sudah hampir menyatu ya kan dengan bumi. Kepalanya ini itu sama gerabah. sama gerabahnya. Yang sudah menjadi tradisi lah. Nah, Disimpan sama itu. ini sebagai untuk pegangan bisa dipakai ya. Mau perhiasan. Iya. Giginya masih ada ya? Iya. Nah kalau di zaman sekarang nih, orang jika ada pemindahan makam jika masih utuh, kita dianggapnya orang begini. Iya. Baik, Pak. Orang baik. Iya. Aduh. Nah ini persemian museumnya di sini kalau ini. Kenapa bisa dikenal Museum Fathaillah? Karena museum ini letaknya di Jalan Taman Fathaillah. Oh yang resmi kan sudah jelas. Tanggal, bulan, tahun. Ya. Nah ini lantainya nih, batunya tebal ke bawahnya sampai berukuran 10 cm. Nama jenisnya batunya andesit Bu, dari India di bawahnya. Masih original. Nah kali ini apa? Kenal nggak? Coba. Ini namanya bumbu-bumbu dapur yang disebut rempah. Rempah. Ini yang dirampas. Oh, Ya dulu. Iya. Alasan kita dijajah. Itu tujuan mereka mengambil ini dari negara kita ya. Kaya. Coba dibandingkan sekarang harganya bisa seperti harga satu emas. Iya. Gramnya berapa emas sekarang? Jutaan. Jutaan ya. Tuh, negara kita dulu ya ini terkayanya rempah-rempah. Makanya negara kita ya oleh bangsa-bangsa Eropa ya dicari ini mereka. Dari Nusantara semua dapatkan badan basah. Nanti akan disimpan tuh di gudangnya di mana di Batavia. Batavia itu nama kan. Ya sekarang kita kenal Jakarta kan. Iya.
itu masih Batavia. Gudangnya ya sekarang jadi museum apa Bahari. Oh, Iya, gudang rempah-rempah Belanda. Semua di situ. Sebelum dikeringkan di situ semua. Sampai dikeringkan, sampai ditimbang, dibawa lah. Ini besar. Oh, meja-meja untuk rapat dulu digunakannya, ya. Ini abad ke-18 sampai abad ke-19 di sini Bu koleksinya. Semua masih original semua Bu. Kalau furnitur paling replika kita. Iya, kalau perawatan tetap tiap hari dibersihkan. Kan takutnya debu, ya. Ini juga nih. Ini kan kayu asli nih. Ini bukan besi. Ini fungsinya tahu nggak fungsi untuk apa nih? Pembatas. Kalau ruangan nanti akan dibagi dua, ini alat pembatasnya di Batavia. Sebutnya kalau orang Belanda blon. Kalau kita sebutnya sketsel. Alat penyekat. Ya, ini kan hasil para perajin dari mana? Dari Jawa Tengah, Jakarta. Terkenalnya ukirannya mana? Ya ini udah belum. Apa? Kan balokannya kayak ini nih tuh. Balokannya keker. Masih original. Itu kayak jati juga. Kayak jati. Campur sih sebenarnya kalau ini tuh. Dia menggunakan kayu jenisnya macam-macam lah. Kayu jati. Keras kalau Atau yang disebut sekarang namanya kayu besi ya. Kayu hitam kalau dulu. Ini meja juga. Buat rapat-rapat begini nih. Ya. Ada gubernur. Kalau ruang sidangnya nanti sore juga ya. Terus original. Abad ke-19. Dulu pemerintah Belanda itu oleh pegawainya sangat disiplin. Karena mereka untuk melayani rakyat. Kan ini balai kota dan pengadilan. Ya akan berhadapan ya sama rakyat. Jadi jika kurang disiplin itu diberikan sanksi oleh pemerintah Belanda. Sangat tegas peraturannya. Ya, makanya mereka harus merapikan. Iya, gitu ya. Sama di zaman kita dulu kan kalau kita mau berangkat ke sekolah harus rapi karena di sekolah kita akan menunggu siapa? Iya, itu sangat disiplin ya. Nah ini ruangan yang bentuknya tata kelola kota modern. Ini mah sudah jadi Jakarta ya ini ya. Kalau kota lama ini tuh Pak, suasana kota lama tuh. Ya. Kalau ini setelah kemerdekaan, pembangunan yang ada di Jakarta, dan sekarang kita kenal apa? Ikon Jakarta, ya tempat olahraga di Jakarta terbesar, GBK, terus bundaran HI, kemudian alun-alun Jakarta Kota. Iya, itu prosesnya 1993. Nah, kalau ini sekarang ya kan? Iya.